ngabuburitnya versi produktif ya teman-teman. Bahas tentang tradisi puasa di Turki dan Lebaran di Turki nih, seru banget pastinya. Dan buat teman-teman yang ketinggalan webinar-webinar sebelumnya, bisa lihat rekamannya di YouTube-nya Learn from Turkey. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang, ada yang tahu nggak? Kita bakalan bahas tentang tradisi puasa dan Lebaran di Turki sejak zaman Utsmani nih teman-teman. Keren banget nih temanya. Oh, Bang Haikal udah masuk nih ya. Selamat sore Bang Haikal. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja kita mulai ya Bang Haikal. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhabat teman-teman semua. Saya ulangi lagi ya. Herkese Ramadan Mubarak buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar sore ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan lancar puasanya sampai azan maghrib nanti. Dan sebelum acara dimulai, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa agar acaranya berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah, pengurus Learn from Turkey Divisi Humas sebagai moderator hari ini. Dan kali ini kita kolaborasi lagi nih teman-teman sama Bali Institute dan juga bersama pemateri kita yang sangat hebat dan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bang Muhammad Haikal. Beliau merupakan mahasiswa master di Marmara University jurusan Sejarah Islam. Dan selain itu, beliau juga merupakan co-founder dan kontributornya Bali Institute. Masya Allah, keren banget ya. Dan kita bukan hanya sekali nih collab bareng Bang Haikal. Kita udah beberapa kali ya Bang collab sama Bang Haikal di webinarnya LFT sebelumnya. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan nih, teman-teman bisa lihat ulang di YouTube channelnya Learn from Turkey. Nah, kali ini kita membawakan tema yang sangat menarik nih teman-teman, relate sama bulan suci Ramadan ini. Temanya adalah tradisi puasa dan Lebaran di Turki sejak zaman Utsmani. Masya Allah, keren banget ya. Ngomong-ngomong soal tradisi nih teman-teman. Kalau di Indonesia kan tradisinya seperti ngabuburit gitu ya, cari takjil di pinggir jalan, terus ke mall gitu ya teman-teman. Kalau di Turki tuh kayak gimana sih? Apakah sama nyari takjil di pinggir jalan atau gimana nih teman-teman? Penasaran kan? Daripada teman-teman penasaran, langsung aja yuk kita bahas bareng Bang Haikal. Kepada Bang Haikal saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, ini sebelumnya saya ingin mengucapkan ya terima kasih kepada teman-teman LFT yang telah mengundang saya ya. Ini kali ketiga kalau nggak salah ya, saya hadir di LFT ya. Masya Allah, luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, terima kasih telah diundang ya, teman-teman LFT. Terima kasih telah diundang dan teman-teman semuanya di sini yang telah berhadir. Terima kasih juga telah berhadir. Semoga apa kabarnya semuanya nih, Lu? Sehat ya? Alhamdulillah, baik Bang. Insyaallah lancar semua puasanya ya, mudah-mudahan ya. Amin. Insyaallah. Ini sembari, aduh, ini PPT saya kok nggak kebuka ya. Sebentar. Jadi teman-teman, sembari saya ini ya menunggu PPT-nya yang dibuka dulu, agak lambat gitu deh. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Haikal. Saya saat ini mahasiswa di Marmara University, jurusan Sejarah Islam, dan S2 ya, S2 di sana, dan alhamdulillah ini sedang tahapan mau menulis tesis. Mohon doanya semuanya. Sebelumnya saya juga lulusan daripada Istanbul Şehir University, S1-nya.
Jadi sudah lumayan lama juga di Istanbul, di Turki ya. Sejak tahun berapa? Tahun 2013 lah di Istanbulnya. Dan di sana saya menempuh pendidikan studi Islam dan sejarah Islam. Studi Islam dan sejarah, maaf. Jadi ketika tamat dari S1 di Istanbul Şehir, saya masuk ke Marmara University ya. Sebentar ini teman-teman, aduh gimana ya? Agak saya mohon izin sebentar dulu ya, setting ini ya, setting apa namanya PPT sebentar ya. Baik, boleh Bang Haikal. Saya mau ingetin lagi buat teman-teman, dimohon untuk menyalakan kamera ya, biar nggak sepi nih teman-teman, biar kelihatan siapa aja sih yang ikut di sore ini gitu kan ya. Dan jangan lupa buat mematikan mikrofon, dan jangan lupa buat menulis pertanyaan kalau ada pertanyaan selama materi disampaikan. Apakah sudah selesai Bang Haikal? Udah selesai nih, sebentar. Saya berikan akses untuk ini, untuk share screen sudah ya. Sudah, Bang. Oke, kelihatan teman-teman ya. Ya. Baik. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah tradisi puasa Lebaran di Turki ya. Lebaran di Turki sejak zaman Utsmani. Mungkin saya lebih ingin menariknya secara general itu di sejarahnya pada zaman Utsmani itu seperti apa. Tentunya teman-teman penasaran semuanya. Dan dan Lebaran akan bahas sekilas tentang Lebaran di Turki Utsmani itu seperti apa ya. Jadi kalau ingin sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin melihat dulu timeline yang ada ya. Jadi teman-teman, sejarah Islam itu kan sudah 14 abad ya, berlangsung ya. Dan Utsmani ini, Turki Utsmani, yaitu yang akan kita bahas saat ini itu adalah hanya sebagian dari seluruh peradaban Islam yang lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya hancur. Kan? Maksud saya peradaban ini ya, peradaban Islam yang dipimpin oleh beberapa kesultanan gitu kan, kesultanan tertentu. Tentunya kalau kita melihat di paling atas itu ada Umayyah. Umayyah teman-teman sudah tahu semuanya. Selanjutnya ada Abbasiyah gitu ya. Umayyah itu terdiri dari dua, ada Umayyah yang di Timur Tengah, yang di Baghdad, Damaskus maksudnya. Ada yang di Spanyol gitu ya, Umayyah. Jadi memang kalau ini mungkin teman-teman yang hadir sini otomatis saya yakin pasti pecinta sejarah semua ya. Jadi pasti menarik perhatian teman-teman untuk melihat timeline ini gitu ya. Jadi bisa dilihat ini dari abad ke-7 hingga abad ke-8 ya, ke-8 hingga abad ke-21 ya. Jadi sangat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang telah hadir di dunia ini gitu ya. Nggak hanya Ottoman. Walaupun Ottoman memang yang durasinya itu yang paling panjang gitu ya, paling lama itu Ottoman. Salah satu yang paling lama lah, yang paling bertahan sekitar 700 tahun gitu ya, kalau nggak salah saya. Paling dekat ada Timurid, ada Safawi, Mughal dan lain-lain. Tentunya ini kalau kita ingin mengkritik timeline ini bisa juga kita kritik ya. Kenapa? Karena mereka tidak mencantumkan kesultanan Islam yang ada di Nusantara ya. Nah, itu. Ada Aceh, ada Demak ya kan. Ada banyak kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Kalau boleh tahu, kalau saya sebetulnya sih gini ya, ketika ini sebelum kita bahas lebih dalam ya, ini agak curhat sedikit lah dengan teman-teman ya. Ketika belajar sejarah di Turki gitu ya, saya seringkali agak kecewa sih. Kenapa? Karena karena kita belajar sejarah di Turki itu kan otomatis buku-buku bacaan kita itu
adalah buku-buku yang mengambil istilahnya Eropa sentris gitu ya, berpusat ke Eropa gitu ya, berpusat ke Ottoman gitu kan. Bahkan bukan Ottoman, Eropa lah tentunya. Ketika kita baca sejarah gitu ya. Bahkan ada di textbook kami waktu S1 itu sejarah dunia itu tidak ada dimention sedikit pun sejarah kerajaan yang ada di Nusantara gitu ataupun kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, itu istilahnya kayak gitu ya, masalah tersendiri gitu ya, ya istilah curhatan saya gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah meneliti lebih jauh, lebih lanjut, lebih kuat, lebih giat terhadap sejarah kita sendiri, dan di kurikulum internasional itu kita bisa memasukkan sejarah kita ke dalam mereka. Jadi sehingga nanti ketika ada seorang yang ingin menampilkan timeline ini, nggak hanya nama-nama kerajaan yang ada di Timur Tengah, namun di Nusantara juga ikut dicantumkan gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya sedikit. Ottoman sendiri adalah kerajaan yang berdiri sejak tahun 1299 hingga tahun 1923 ya. Dan perkiraannya inilah wilayah kekuasaan mereka yang yang sempat mereka kontrol gitu ya. Kekuasaan wilayah teritorial yang paling luas gitu ya, yang sempat mereka kontrol. Itu pada zaman Sunan Sulaiman Al-Kanuni ya. Sultan Sulaiman Al-Kanuni, terus dilanjutkan dengan beberapa sultan setelahnya. Gitu. Di sebelah kanan sendiri ada logo Ottoman gitu ya, logo Ottoman. Jadi sebenarnya teman-teman unik sekali. Ini sharing lagi. Kemarin saya baru saja dari Medan ya, itu berkunjung ke masjid Raya di Medan, dan di kuburan mereka itu terdapat sebuah logo, simbol yang menyerupai simbol ini yang di kanan ini. Gitu. Saya agak terkejut juga ketika melihat itu di Medan gitu ya. Ketika saya searching di internet, memang saya tidak mendapati adanya hubungan antara Delhi dan Ottoman, tapi setidaknya itu via internet ya, nggak tahu kita apakah ada hubungannya. Tapi menariknya bukti artefak sejarahnya itu ada gitu. Jadi itu ingin saya mention juga gitu, kepada teman-teman semuanya. Dan oke, baik, pembahasan kita adalah tradisi Ramadan ya pada masa Turki Utsmani. Yang pertama mungkin saya ingin mengklarifikasi, memberi informasi dulu. Teman-teman mungkin ada yang pernah melihat presentasi ini sudah pernah dipresentasikan sebelumnya di webinar Bali Institute juga ya, dengan cara Kamuda. Jadi namun pada kali ini ada beberapa tambahan yang saya tambahkan. Pembahasan kita mengenai tradisi Ramadan pada masa Turki Utsmani itu kita bagi jadi dua, teman-teman ya. Yang pertama tradisi yang diselenggarakan atau dimiliki oleh istana atau kerajaan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi di masyarakat Turki Utsmani pada saat itu. Tentunya ini sangat berbeda ya. Ada masyarakat istana, ada masyarakat yang di luar istana gitu. Masyarakat istana tentunya terdiri dari sultan dan anggota-anggota sultan, anggota keluarga sultan gitu kan. Terus anak cucu putrinya, selanjutnya ada karyawan-karyawan di istana dan seterusnya, pejabat-pejabat negara, semacam wazir, perdana menteri ya, menteri dan lain-lain gitu. Itu merupakan yang akan termasuk daripada tradisi kerajaan gitu ya. Apa yang mereka lakukan selama Ramadan di istana? Yang pertama adalah tentunya huzur desleri ya, gitu ya. Ini adalah tradisi yang sangat terkenal pada bulan Ramadan, khususnya biasanya itu jadi huzur desler ini artinya secara literal adalah huzur itu damai, ders itu adalah pelajaran ya, pelajaran damai gitu ya, pelajaran damai itu secara literal artinya. Namun kalau secara terminologi mungkin ini bisa dikatakan semacam ya kuliah inilah pesantren kilat lah kalau bisa bilang ya, pesantren kilat kalau di Indonesianya gitu ya. Tapi pesantren kilat ini untuk sultan gitu ya, untuk sultan dan untuk pangeran-pangerannya gitu. Kajian tafsir untuk para sultan dan
biasanya kajian ini diselenggarakan 3 hari seminggu ya. Dalam 1 minggu itu ada 3 hari, otomatis ada 12 kali pertemuan gitu kan. Kalau kita melihat ada 3 minggu atau 4 minggu gitu ya. Namun seiring waktu pertemuannya berkurang menjadi total 8 hari. Jadi memang persis macam pesantren kilat ya, 1 minggu cuma gitu. Tradisi ini dimulai sudah sejak lama sekali ya, sudah sejak Turki Utsmani dibentuk, yaitu pada abad-abad ke-13 lah gitu. Dan berlangsung hingga akhir runtuhnya Turki Utsmani pada 1923. Bahkan setelah runtuh sempat berlangsung juga beberapa tahun ya, sampai 1925 kalau nggak salah, hanya 1 tahun 2 tahun berlangsung. Nah, Huzur Desleri ini bertujuan untuk menambah keilmuan para sultan dan pangeran selama Ramadan. Tentunya mereka juga menyadari bahwasanya Ramadan itu kan tidak bisa dilewati begitu saja ya, tanpa menimba ilmu gitu. Dan istana, pegawai di istana atau guru-guru di istana juga akhirnya menyelenggarakan Huzur Desleri ini untuk para sultan dan para anak-anaknya gitu ya, atau pangeran. Kalau mereka sebutnya Syehzade. Dan yang kedua adalah Cere Cekmak. Cere Cekmak ini saya sengaja ini pakai bahasa Turki ya, biar teman-teman lebih aware. Okay. Cere Cekmak ini secara literal arti susah juga sih kalau kita artikan secara literal, tapi secara terminologi ini mirip dengan magang, gitu. Magang di hari ini, gitu ya. Magang dalam artian Jadi begini teman-teman, pelajar di madrasah itu akan diberikan tugas selama 3 bulan itu Rajab, Syaban, Ramadan untuk berdakwah di masyarakat gitu. Jadi di luar 3 bulan ini mereka akan belajar dengan gurunya gitu ya. Selama berapa? Selama 9 bulan ya. 9 bulan mereka akan belajar dengan gurunya di dalam sebuah madrasah. Namun ketika tiba 3 bulan ini mereka akan dituntut untuk keluar gitu. Keluar dari madrasah tersebut, turun ke masyarakat dan mengajarkan ilmu yang mereka miliki ke masyarakat gitu kan. Dan ini disebut ini dinamakan Cere Cekmak. Cere Cekmak ya kalau ini ya, kalau dalam bahasa Turkinya. Dan ya bertujuan untuk mengimplementasikan apa-apa yang sudah mereka pelajari gitu ya, mirip dengan magang saat ini. Tentunya tentunya ini kan istilahnya merupakan ajang juga bagi pelajar untuk bisa istilahnya mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat gitu ya, dan juga menambah wawasan mereka. Jadi nggak hanya para sultan aja yang belajar di istana, pelajar-pelajar yang di istana juga mereka ditugaskan untuk turun ke masyarakat. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga ada Hirkai Syarif Ziareti. Ini merupakan ini ya teman-teman, Hirkai Syarif ini jubah Nabi gitu ya. Jadi yang putih ini merupakan jubah Rasulullah konon ya. Di mana bagaimana ceritanya sampai ke Turki itu beda lagi, lain lagi ya. Itu mungkin bisa saya bahas sedikit. Di mana dulu ada sahabat namanya, bukan sahabat sih, ada tabi'in ya, tabi'in yang bernama Waisal Al-Qarni. Waisal Al-Qarni dia memang tabi'in ini sangat ingin berjumpa dengan Nabi ya. Namun ketika Waisal Al-Qarni ini tinggal di Yaman, dia awalnya tinggal di Yaman teman-teman ya. Namun ketika dia berkunjung ke Madinah, saat itu Nabi sedang dalam perang gitu, sehingga nggak dapat bertemu. Akhirnya dia terpaksa pulang lagi ke Yaman. Kenapa? Karena ibunya sudah tua di sana ya, nggak bisa keluar lama-lama, nggak bisa menunggu lama-lama. Namun Nabi tentunya tahu, menyadari ada yang ingin menziarahinya gitu kan. Dan akhirnya beliau mewasiatkan untuk diberikan ketika nanti wafat, jubahnya diberikan ke Waisal Al-Qarni. Namun dan akhirnya pada zaman Umar bin Khattab kalau nggak salah saya, pada zaman Umar bin Khattab jubah ini diberikan ke Waisal Al-Qarni, lalu kemudian dibawa ke Yaman. Nah dari sanalah akhirnya jubah ini sampai ke Istanbul. Jadi dari Yaman hingga nanti akhirnya sampai ke Kairo gitu ya, ke Kairo ketika pada masa Mamluk.
setelah Ottoman menaklukkan Kairo, akhirnya jubah ini dibawa ke Istanbul. Jadi seperti itu sejarahnya. Dan ini kita ini ya sedang azan ya. Kita lanjut aja pelan-pelan. Dan apa namanya, di Istanbul itu ada sebuah masjid yang khusus untuk menyimpan jubah ini ya. Jubah ini ternyata sudah ketika saya browsing tadi, udah sejak sejak Ottoman, tentunya sejak Sultan Selim ya, Sultan Selim itu menaklukkan Kairo, dan jubah Herka Syarif ini dibawa ke Istanbul, ternyata sudah ditampilkan ke masyarakat gitu ya, ketika khususnya pada saat Ramadan. Dan tradisi ini merupakan satu-satunya atau salah satunya yang berlangsung hingga saat ini ya. Jadi di satu masjid di Istanbul itu mereka sengaja menampilkan jubah Herka Syarif ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di foto di bagian bawah itu kan banyak pengunjung ya yang melihatnya. Itu khusus pada saat Ramadan. Namun ini hanya terjadi ketika sebelum pandemi ya. Jadi 2 tahun lalu itu masih dibuka, masjidnya masih dibuka, dan kita masyarakat umum masih bisa melihat jubah tersebut di masjid. Namun 2 tahun belakangan ini tidak dibuka ya. Tahun lalu khususnya karena pandemi tidak dibuka, sehingga masjidnya masih tertutup gitu. Mudah-mudahannya ke tahun depan ini masih kembali dibuka, sehingga suasana Ramadan di Istanbul itu lebih berasa gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali sih teman-teman kalau saya bayang-bayangi gitu ya. Sebelum pandemi dengan setelah pandemi, Ramadan di Istanbul itu sangat-sangat berbeda. Dan kalau dulu itu lebih berwarna ya, lebih hidup gitu. Kalau sekarang mati semuanya gitu. Kita aja nggak boleh keluar rumah gitu kan di Istanbul gitu karena ada lockdown gitu. Dan ini Herka Syarif. Jadi Herka itu artinya jubah, Syarif itu ya semacam ya syarif ya, syaraf. Nah, kunjungan jubah gitu. Kalau yang yang bulat ini itu merupakan sorban ya, topi sorbannya yang kononnya milik Nabi juga, jadi seperti itu. Terus ada lagi Ramazaniyeler. Ramazaniyeler ini semacam ya tulisan kasidah yang memuji sultan atau petinggi negara ya. Nah, jadi ini semacam ya selingan hiburan lah selama Ramadan gitu kan. Nanti ketika mereka sudah lelah beribadah istilahnya ya, nanti ada istilahnya nasyid, dengar nasyid. Kalau kita sekarang kan nasyid atau apa gitu kan, hiburan. Kalau dulu mereka lebih sering membaca puisi gitu. Baca puisi, istilahnya ada kayak ya berkumpul di satu lapangan, stand up gitu kan. Tapi baca puisi gitu untuk entah itu memuji sultan atau memuji selawat ke Nabi gitu kan, atau yang menjelaskan tentang kehidupan sosial pada saat itu atau tentang masyarakat pada saat itu. Jadi lebih ke suasananya lebih ke sastra gitu, sastra dan ya seperti itulah, sastra, puisi dan lain-lain. Tentunya diselingi dengan minuman, makanan yang kita lihat ini ya. Aduh, seru juga nih, sebelum buka puasa udah lihat gini ya, nggak enak juga ya. Jadi baper nih. Oke, selanjutnya ada kandil yakmak. Kandil yakmak ini kalau ini khas hanya ada pada saat Ramadan ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Turki itu masjid di Turki rata-rata mereka menghidupkan lentera atau lampu di antara menara-menara masjid gitu ya. Di antara menara-menara seperti ini, ada bulan bintang kan. Ini dinamakan kandil. Kalau dulu itu lampunya bukan elektronik ya, bukan lampu elektrik gitu, tapi lebih ke lilin. Mereka hidupin lilin gitu kan, biar suasananya lebih terang. Sebenarnya nih nggak ada alasan tertentu ya, tapi karena sebentar. Aduh. Sebentar teman-teman. Katanya laptopnya udah panas nih.
Nah, seperti itu, lentera. Jadi ini bertujuan untuk menambah suasana ini ya, menambah suasana apa namanya tuh hangat lah, suasana apa namanya tuh ceria pada masa pada bulan Ramadan gitu ya. Tujuan kandil ini. Dan selanjutnya ada mahya. Mahya mahya ini mirip dengan kandil tadi juga, yaitu lampu di apa namanya di antara menara ya teman-teman ya, menara masjid. Namun bedanya adalah mahya ini dia dia ada kontennya gitu, ada tulisannya gitu. Apakah itu selamat berpuasa gitu kan, kalau di sebelah kanan ini, sebelah kiri ada tulisannya marhaban ya Ramadan gitu kan. Husyaudin, selamat datang Ramadan. Kalau di sebelah kanan ada tulisan orang Muslim bersaudara. Islam itu adalah persaudaraan, gitu gitulah. Jadi ini semacam message, gitu ya, message atau pesan yang disampaikan oleh pengurus masjid di sana selama Ramadan ini. Dan kalau teman-teman itu melihat, memperhatikan masjid-masjid di Istanbul, itu setiap tahunnya pasti tulisannya berbeda, teman-teman. Setiap tahunnya berbeda dan apa namanya itu bahkan 10 Ramadan pertama atau 15 Ramadan pertama dengan 15 Ramadan selanjutnya itu mereka juga mengganti konten tulisannya gitu. Jadi pesan-pesannya pun diganti, berubah gitu kan. Nggak hanya sekali. Jadi unik aja sih, maksudnya mungkin karena arsitektur masjid mereka yang seperti ini ya, yang apa namanya tuh yang menaranya itu khas dan bisa digantung tulisan gitu kan. Jadi mereka memiliki tradisi seperti ini gitu. Mungkin kalau di kita bisa juga tuh masjid-masjid kita, tapi menara di kita beda ya, nggak ada seperti ini gitu ya. Paling di kita mungkin yang mirip ya, yang kebayang di saya itu di Jogja itu ada Masjid Jogokarian gitu kan. Ya itu biasanya mereka meriah gitu, ada ditaruh kandil juga lah, lampu-lampu di jalanan gitu kan. Dan itu menurut saya ya bisa berhasil menambah keceriaan masyarakat di sekitar terhadap Ramadan itu sendiri ya kan. Nah, selanjutnya tentunya ada Kadir Alayu ya. Kadir Alay ini bukan alay apa gitu ya. Tapi alay ini artinya konvoy ya teman-teman ya. Alay konvoy. Kadir Alay ini Kadir ini diambil dari Kadir GJC atau malam Lailatul Qadar gitu ya. Kalau di bentar. Sorry responnya. Malam ini khususnya ketika malam Lailatul Qadar ya. Jadi ada konvoy yang menemani Sultan, membaringi Sultan untuk berkunjung ke masjid-masjid itu. Kalau di Turki itu malam Lailatul Qadarnya mereka sudah ini teman-teman, sudah jelas gitu ya. Maksudnya begini, sudah jelas dalam artian secara tradisi orang Hanafi, orang pemeluk mazhab Hanafi ini, orang Turki maksudnya, mereka meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal malam ke-27 Ramadan gitu ya. Itu kalau teman-teman lihat di Imsakiyah Ramadan, Imsakiyah orang Turki gitu ya, itu malam ke-27 itu udah di bold gitu, tulisannya di bold, dan ini ditambah diberi catatan malam Lailatul Qadar gitu. Jadi memang sudah seperti itu, udah jelas gitu ya, udah kelihatan. Dan ini memang tradisi ini sudah ada sejak Ottoman dulu. Jadi ketika malam 27 Ramadan itu lebih masyarakat itu pasti lebih ramai di masjid, seolah-olah itu memang itu malam pertama Ramadan gitu. Jadi seperti itu ya. Seolah itu malam pertama Ramadan. Dan ini diikuti dengan tradisi yang konvoy Sultan ya, konvoy Sultan yang membarengi Sultan untuk berkunjung ke masjid-masjid. Ya, ini tentunya lebih istilahnya menambah euforia, masyarakat menyelenggarakan tradisi menyemarakkan malam Lailatul Qadar itu gitu. Selanjutnya ada ini tadi yang di istana ya. Yang selanjutnya ada di masyarakat, tradisi yang ada di masyarakat. Seperti apa? Yang pertama ada pembacaan tembih name. Jadi Ramadan itu di masyarakat Turki Utsmani dia dimulai dengan pembacaan tembih name. Apa itu tembih name? Tembih name ini semacam
pengumuman yang ditulis oleh Sultan, pesan dan peringatan untuk bulan Ramadan tahun itu gitu, tahun tersebut. Maksudnya di situ Sultan mengingatkan agar masyarakatnya lebih taat beribadah gitu kan, agar tidak istilahnya tidak keluyuran misalnya malam-malam gitulah contoh ya, atau agar menghidupkan sepertiga malam gitu-gitu, dan agar misalnya kalaupun makan minum tidak di luar di muka umum dan seterusnya. Jadi Tembih Name ini kalau secara literal itu artinya adalah surat peringatan atau surat surat peringatan lah, surat mengingatkan gitu ya. Surat tembih itu pengingat gitu. Name itu semacam surat lah gitu ya. Name itu nama gitu. Jadi surat mengingatkan, surat peringatan yang dikeluarkan oleh Sultan gitu ya. Ini ada yang aslinya itu seperti yang saya cantumkan di ini ya, di PowerPoint, itu merupakan Tembih Name asli. Biasanya surat ini dibacakan oleh satu orang petugas. Jadi si Sultan dia menuliskan suratnya, terus surat itu disebar ke seluruh penjuru. Nanti di setiap desa ada petugas yang dengan lantang akan membacakan Tembih Name ini gitu. Jadi dulu itu kalau teman-teman bisa bayangkan tuh di film-film zaman-zaman medieval gitu, medieval kan lebih gitu ya, ada petugas yang akan naik nanti ke sebuah gitu, batu atau apa, dan akan berteriak lantang ke masyarakat ya dengan membacakan ini gitu. Jadi masyarakat nanti mendengar apa sih peringatan atau pesan Sultan tahun itu gitu kan, untuk memasuki bulan Ramadan gitu. Jadi ini merupakan yang pertama kali dirasakan oleh masyarakat Turki Utsmani ketika mereka memasuki bulan Ramadan gitu ya. Nah, apa saja sih isi-isinya? Ini mungkin dalam bahasa Turki ya. Mungkin bisa saya bacakan di sini. Saudara di sini ini contohnya ya. Wahai saudaraku gitu katanya kan. Terus di sini ada dimension surat Al-Baqarah ayat 183 tentang berpuasa gitu ya. Ketika nanti bulan puasa masuk, itu akan dibuka pintu surga, dan pintu jahanam, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Setan-setan akan diikat. Seperti itu peringatan-peringatannya gitu ya. Dan di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Sultan. Ada lumayan juga berapa 20-an itu mungkin ya, 2 3. Jadi ini adalah tausiah atau pesan-pesan Sultan. Misalnya contoh, pelajari tafsir, hadis, fikih, sirah, dan ilmu-ilmu agama lainnya gitu kan. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi seperti itulah contoh-contohnya ya. Walaupun sedikit, ini saya ambil random aja ya. Walaupun sedikit, usahakan untuk beriktikaf pada bulan Ramadan gitu. Dan usahakan prioritaskan malam 10 terakhir pada bulan Ramadan, gitu-gitulah kira-kira ya pesan-pesan yang disampaikannya. Jadi dan pesan ini akan istilahnya berubah setiap tahunnya gitu kan, tergantung dari prioritas si Sultan pada saat itu. Mungkin ada setiap tahunnya concern tiap Sultan kan beda-beda ya, atau kejadian-kejadian yang ada pada saat itu kan berbeda-beda, sehingga pesan yang disampaikan juga berbeda gitu. Itu namanya Tembih Name ya, Tembih Name. Dan selanjutnya ada Davulju we Manileri gitu ya. Ini pengetuk ya Davul atau rebana gitu ya, rebana sih. Ya seperti itulah, untuk bertujuan untuk membangunkan masyarakat pada saat sahur ya. Di sini kita juga punya kan. Itu mungkin teman-teman yang dulu pernah ikut bangunin masyarakat sahur tuh akan terasa sendiri ya. Siapa udah ada lah pasti di antara kita yang udah pernah ini ya, maksudnya ketika dulu masa-masa kecil kan sering itu bangunin masyarakat sahur itu kan, keliling keliling desa, keliling kampung, untuk kalau di kita itu kan dia pakai ini beduk ya, pakai beduk biasanya kan, keliling gitu kan dengan gerobak gitu kan, ketuk beduk. Yeah. Di Turki juga seperti itu, tapi di Turki itu bedanya adalah mereka ini lebih coba teman-teman perhatikan, fotonya nggak jelas sih ya.
pakai bajunya baju tradisional juga. Jadi kayak betul-betul kayak udah mau nari gitu, mau tampil gitu kan. Jadi memang pakai baju tradisional dengan beduknya dibawa di dadanya. Mungkin kalau ada 3 orang 3 beduk gitu kan. Yang kecil bawa beduk lebih kecil gitu. Jadi lebih istilahnya ya inilah lebih ini ya, lebih istilahnya mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk membangunkan masyarakat ini untuk sahur gitu. Walaupun memang ininya sama, secara umum sama di kita ya, keliling kampung juga mereka. Dan uniknya nggak tahu nih teman-teman gimana waktu di kampungnya masing-masing ketika mukul beduk itu ada diberi upah dengan masyarakat sekitar atau tidak ya. Tapi kalau di Turki ini mereka memang diberi ini ada istilahnya ada upahnya gitu, ada upahnya dan upahnya ini diambil ketika mau Lebaran nanti gitu ya. Dan rata-rata itu memang setiap rumah pasti akan memberikan upah ke mereka gitu. Jadi nanti ketika malam terakhir mereka pasti istilahnya kelilingnya itu sambil bawa satu keranjang khusus gitu ya untuk menerima uangnya tadi gitu. Jadi ini merupakan ya pemasukan tambahan lah untuk para ini ya pemukul beduk di Turki gitu. Hingga saat ini itu masih berlangsung tradisi beduk ini pukul davulcu ini masih berlangsung di Turki ya. Walaupun apa namanya itu ya tapi istilahnya gimana ya? Saya tuh uniknya ya, mungkin karena sekarang ini kan udah zaman kapitalisme ya. Jadi budaya gini, pemukul beduk ini atau dawulcu ini lebih kayak pekerjaan gitu, dianggap kayak pekerjaan itu. Jadi kita tuh wajib untuk memberikan upah kepada dia gitu ya, kepada si pemukul beduk ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada yang beri upah, dia bilang, ini bangunan ini belum kasih uang nih gitu kan, gitu. Jadi kesana gitu ya, ke ke budaya kapitalisnya gitu, ke sana, ke uangnya gitu kan, bukan ke istilahnya gimana ya, bukan ke tradisi di Ottomannya gitu. Ini kalau bicara saat ini ya, hari-hari ini gitu. Tapi kalau dulu kan beda. Selanjutnya ada Sakale Sherif Zareti. Ini mirip dengan yang tadi, yang Herkai Sherif ya, Zareti. Kalau jadi di samping tadi kan jubah ya, kalau ini lebih ke kunjungan ke janggut Nabi, janggut Rasulullah gitu ya. Jadi khususnya di masjid-masjid di Istanbul pada malam Lailatul Qadar, malam ke-27. Jadi memang teman-teman, malam Lailatul Qadar di Istanbul, malam 27 di Istanbul itu khusus gitu ya. Maksudnya memang betul-betul malam yang khusus dan seluruh istilahnya bangunan atau seluruh tempat-tempat bersejarah seperti ini, tempat penyimpanan janggut Nabi itu dibuka 24 jam hingga tengah-tengah malam. Yang tadi juga, yang tempat jubah tadi juga seperti itu, dibuka hingga pagi, gitu kan, sehingga memang masyarakat bisa berkunjung ke sana, gitu kan, untuk sekedar untuk mengambil berkah atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi ada tradisi seperti ini di masyarakat. Nah, dan yang paling unik dan paling saya rindukan tuh sih ini ya, Ramazan Sergileri gitu ya. Ini semacam pasar malam yang hanya dibuka pada bulan Ramadan. Ini kalau teman-teman dulu ada yang pernah pergi ke Istanbul pada suasana Ramadan gitu ya, itu pasti akan teringat lah dengan gambaran ini ya, foto ini. Ini lokasinya tepat di depan Sultan Ahmed. Dan setiap Ramadan itu pasti ada, gitu ya, pasti ada stand-stand seperti ini gitu, dan sangat istilahnya meramaikan suasana Ramadan itu sendiri ya. Ini biasanya ya pasar malam, apakah itu makanan atau pernak-pernik dan lain-lain itu memang ditampilkan di sini ya. Coba teman-teman baca itu ada Old Taste and Art, seni dan cita rasa tua gitu ya. Jadi cita rasa yang sudah berabad gitu. Seperti itu, seni dan cita rasa yang sudah berabad. Jadi nggak hanya ya makanan juga seperti itu, manisan-manisan yang khas Ramadan gitu ya. Long standing arts and taste of Ramadan. Jadi memang lebih ke makanan dan kerajinan tangan atau kesenian gitu yang ditampilkan di sini gitu ya. Nah, yang paling unik lagi ada tradisi Zimem Defteri. Zimem Defteri
secara literal itu artinya buku piutang ya, buku hutang atau buku piutang ya, buku hutang piutang itu. Di mana di sini biasa kan kalau di kita itu di desa-desa, di toko kelontong itu biasanya sering masyarakat mengambil barang dan berhutang kepada pemilik toko ya. Dan si pemilik toko biasanya akan menuliskan hutang-hutang yang dimiliki oleh masyarakat itu kan. Nah, di sini juga demikian. Pada masa Ottoman itu ada namanya Zimem Defteri ya. Kalau nggak salah saya tadi postingan tentang LFT ada terkait Zimem Defteri ini ya, yang Ya postingan. betul. Ya nggak? Ya betul Bang, tadi siang ya uploadnya. Ya, tadi siang baru aja naik tentang postingannya. Nah, Ya. saya sambil mengingatkan juga ya, ini memang istilahnya jadi ini jadi seperti apa Zimem Defteri ini? Nanti akan ada jadi para pengusaha atau para orang-orang yang memiliki ini ya rezeki lebih pada saat Ramadan di saat itu mereka biasanya akan datang ke toko-toko gitu kan, minta ke pemilik tokonya mana Zimam Defteri, bisa lihat nggak Zimam Defteri yang kamu miliki gitu kan. Di situ nanti mereka secara random aja akan buka satu halaman di antara apa namanya itu buku Zimam ini kan buku hutang-hutang tadi ya, yang isinya penuh dengan hutang-hutang masyarakat gitu kan. Nah, si dermawan ini nanti akan buka secara random, dipilih aja nih yang halaman ini seluruh hutang-hutangnya saya lunasin gitu. Nah, jadi nanti dibayar semua oleh mereka gitu. Nah, jadi gitu Masya Allah. luar biasa ini ya. Jadi apa namanya itu nanti akan datang lagi dermawan yang lain lagi minta lagi buka lagi halaman lain, ini buku apa yang halaman ini saya lunasin deh gitu kan. Jadi memang bentuk kedermawannya seperti itu dulu ya. Dan ini sebetulnya sih berlangsung, tapi bukan dalam hal yang sama, tapi lebih misalnya dalam bentuk yang sama, rasa dermawan itu ya. Misalnya contoh banyak ketika Ramadan itu saya sudah diingatkan ini kan untuk lebih dingin ya, untuk didinginkan sedikit. Sebentar. Oke. Jadi banyak pada bulan Ramadan, khususnya pada saat ini ya, itu kita kadang-kadang ketika di Turki itu ada saja yang ini ya kejutan gitu, kejutan dari dermawan-dermawan di sana gitu. Kadang-kadang nanti ketika di masjid atau apa gitu kan, datang dia ketika dia tahu kita ini pelajar gitu, nanti dikasih uang berapa gitu kan. Nah, jadi ada seperti itu. Jadi unik memang ya apa namanya itu tradisi yang berada yang sudah berlanjut sudah ada pada zaman dulu itu memang berlangsung hingga saat ini gitu. Intinya walaupun tidak dengan cara buka buku Zimem Defteri gitu ya, karena buku ini kan sudah tidak ada gitu kan, tapi dalam bentuk yang lebih yang menyesuaikan dengan kondisi saat inilah gitu kira-kira. Baik, selanjutnya tentunya ada Cafe Haneler, Semai, dan Çalgılı. Ini ya kafe ya, kopi-kopi, warung kopi gitu. Keramaian di warung kopi dan apa namanya dan hiburan-hiburan di masyarakat lah. Ini tentunya juga ada pada Ramadan gitu ya. Walaupun di beberapa periode Sultan itu mereka sempat dilarang gitu. Jadi lebih terkesan ke hiburan-hiburan ini ya, hiburan yang istilahnya tidak sesuai dengan kondisi bulan Ramadan itu sendiri. Jadi pada zaman Sultan Murad kalau nggak salah saya, Sultan Murad keempat itu sempat warung-warung kopi, kafe hane, ya warkop seperti itu sempat ditutup semua. Gitu. Jadi dianggap ini sebagai sarang setan atau apalah gitu oleh Sultan Murad. Padahal mereka bukanlah ini loh, bukan minum-minuman keras gitu kan, hanya minum kopi gitu. Jadi kenapa demikian? Karena dianggap kan ini hiburan yang tidak sesuai dengan kondisi bulan Ramadan itu sendiri. Itu makanya ditutup gitu ya. Selanjutnya ada lagi Gölge Oyunu atau ini mirip dengan di kita sih wayang gitu ya, mirip wayang di Indonesia gitu. Karagos ve Hacevat kalau mereka sebutnya, yang satu tokohnya Karagos, yang satu Hacevat gitu ya. Dan ini persis kayak wayang memang ada istilahnya ada ceritanya sendiri.
walaupun tokoh mereka itu tokohnya berbeda gitu ya. Tokoh yang paling terkenal itu Karagios dan Hajevat. Dan bias persis kayak wayang, penampilannya itu biasa dilakukan di malam hari gitu ya, setelah salat tarawih gitu kan. Masyarakat berkumpul, ada nonton Golgio Uyuno ini gitu. Ini sebagai hiburan pada bulan Ramadan. Itulah kira-kira ya. Dan ketika hampir abad-abad terakhir, abad 18, abad 19, itu barulah dimulai dengan acara teater-teater ya. Meddahlar dan Orta Uyuno. Ini semacam ya drama di teater dan juga semacam konser gitu ya. Jadi mengarahnya udah ke lain sih, udah ke hiburan-hiburan malam itu mengarahnya ya, ketika di akhir-akhir periode abad sebelum keruntuhan Ottoman gitu ya. Udah ke arah Eropa gitu di teater dan hiburan-hiburan seperti itu. Istilahnya gini ya, ya Ramadan ini dianggap semacam festival memang, tapi jangan salah teman-teman, festival ini kan beda. Misalnya gini, saya kadang-kadang sering mengkritik juga sih ya suasana Ramadan di Turki gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita harus akui memang ada beberapa hal yang tadi sempat menjadi yang bisa kita ambil contoh gitu ya. Kita contoh dari Turki gitu kan. Namun ada beberapa juga pelaksanaan Ramadan itu terkesan seperti festival, dalam artian ya seperti tadi bazar gitu kan, pasar malam dan lain-lain itu kan istilahnya memang meramaikan bulan Ramadan, tapi secara ibadah itu akan mengurangi fokus kita dalam beribadah di bulan Ramadan ya. Seperti itu. Satu sisi bagus sih Ramadan ada festivalnya, tapi di satu sisi harus mempertanyakan juga festival ini apakah dia ini dapat menjadi istilahnya gimana ya? Apakah festival pada bulan Ramadan itu dapat mengalihkan kita dari beribadah pada bulan Ramadan itu sendiri, karena kan acaranya kan diselenggarakan malam hari gitu ya, otomatis fokus kita akan berbeda ketika ada festival atau beribadah, gitulah kira-kira. Tapi overall sangat luar biasa sih kalau saya lihat ya. Yang penting harus dikondisikan gitu kan, disesuaikan agar festival ini tidak akhirnya menjadi istilahnya bumerang untuk beribadah. Yang terakhir itu ada Hari Raya di Turki ya, dan ini merupakan potret ketika selesai salat Idul Fitri, biasanya itu seluruh menteri gitu ya, seluruh menteri dan wazir dan seluruh petinggi-petinggi negara dari mulai Syekhul Islam yang paling tinggi, menteri, wazir hingga pejabat-pejabat lainnya itu dikumpulkan di Istana Topkapi, dan mereka itu akan bersalaman dengan Sultan ya, cium roknya Sultan gitu ya. Bukan kalau yang bisa cium tangan Sultan itu adalah hanya Syekhul Islam gitu ya. Syekhul Islam yang bisa cium tangan Sultan. Namun dari mulai Perdana Menteri hingga ke bawah itu hanya dapat mencium roknya Sultan gitu. Jadi pada saat itu ini semacam ya halal bihalal ya. Tentunya setelah layaknya Idul Fitri pada umumnya, salat Idul Fitri baru kemudian halal bihalal, baru kemudian nanti ada acara-acara lainnya ke semacam ya syukuran gitu kan, makan bersama, terus ada diiringi dengan musik-musiknya ini di belakang, tapi bisa ada musik-musiknya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ya Lebaran Ramadan di Turki dan di Turki Utsmani maksudnya. Mungkin sekian saja dari saya yang sudah selesai juga nih PowerPoint-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih Bang Haikal sudah menyampaikan materinya. Wah, keren banget ya teman tradisi-tradisinya. Salah satunya yang saya kagumi itu yang membayarkan hutang-hutang masyarakat, itu dermawan sekali ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat di zaman sekarang tuh jarang gitu ya orang seperti itu. Mungkin ada beberapa gitu kan ya, Masya Allah keren banget. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bang Haikal. Oke. Mungkin bisa dijawab. Dan buat teman-teman yang mau bertanya juga bisa ditulis di kolom chat ya. Saya bacakan ya Bang Haikal. Boleh. Nih.
sekarang kalau zaman sekarang tuh masih ada gak sih Bang Haikal kayak sultan gitu, dan yang mengumumkan nama itu presiden berarti? Maksudnya gimana ini teman-teman? Oh, Maaf ya, yang saya lebih nama tadi ya. gagal paham. Oke, jadi kalau zaman sekarang tuh masih ada nggak nih Bang Haikal kayak sultan-sultan gitu? Sultan apa nih? Maksudnya, kalau anak sultan banyak kan. Sultan mah bebas gitu kan. Iya, iya benar. Mungkin kalau di sini kayak di Jogja gitu loh Bang Haikal. Ya. Jadi kalau saya bicara Turki ya, kalau Turki itu kan sudah nggak ada lagi ya, sultan-sultan itu udah nggak ada lagi kan. Kecuali sultan dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu banyak gitu. Kalau jadi nggak ada, kalau di Turki itu sudah nggak ada lagi, jadi sudah ya apa yang ada sekarang kan pemerintahan gitu ya, pemerintahan sekarang ada presiden dan lain-lain itu. Sedangkan tembih name ini sudah nggak ada lagi di ini juga apa, sudah nggak ada istilahnya tradisinya itu sudah nggak berlangsung lagi gitu ya. Nggak ada istilahnya di awal puasa itu nggak ada pembacaan tembih name seperti dulu gitu. Mungkin ada, mungkin seperti ini ya, mungkin paling sekarang kan paling ya ucapan selamat dari presiden untuk kan selama Ramadan seperti ya apa yang harus dilakukan, maksudnya nggak seperti tembih name ya. Kalau tembih name kan detail gitu ya, harus ibadah seperti ini seperti ini seperti ini gitu kan. Ada poin-poinnya tadi kalau teman-teman lihat ada sampai 20 poin. Kalau sekarang mungkin lebih ke ya inilah apa sambutan secara umum lah gitu kan. Semoga Ramadan kali ini kita lancar dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana memang diucapkan oleh presiden kalau sekarang kan. Bahkan nggak hanya Erdogan, bahkan seluruh pemimpin negara mungkin mengucapkannya gitu, bahkan sampai ke presiden Amerika juga kemarin sempat mengucapkan juga Ramadan Mubarak ya, untuk kita, untuk orang umat Muslim gitu ya. Jadi seperti itu kalau sekarang ya, kalau saya pahaminya seperti itu sih. Baik-baik. Jadi udah gak ada lagi ya teman-teman ya, sultan di Turki itu udah gak ada, jadi full pemerintahan ya teman-teman. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang Haikal. Buat abang-abang Dafulju itu pekerjaan mereka atau mereka sukarelawan sih Bang gitu. Tadi udah dijawab ya teman-teman. Tapi bisa dijawab lagi nih. Kalau itu mereka memang jatuhnya sukarelawan ya, maksudnya nggak ada istilahnya kan pekerjaan itu kan 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali jatuhnya kan, dan itu memang sukarelawan, siapa yang mau dia akan ada inilah bisa jadi dawuju. Tapi mereka digaji juga gitu, khusus untuk bulan puasa karena kan, jadi mereka dikasih gaji juga dari masyarakat gitu kan. Dan sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang itu bahkan dawuju itu harus ada sertifikatnya loh teman-teman. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi istilahnya nggak sembarangan orang ada beduk langsung keliling kampung, nggak bisa gitu. Jadi harus terdaftar di pemerintah, harus terdaftar juga gitu kan, di pemerintah di pemerintah daerah lah terdaftar, dan mereka itu biasanya membawa kalung istilahnya tanda pengenal gitu kan, identitas ya sertifikat bahwasanya mereka itu dawulju yang resmi gitu, sehingga masyarakat pun bisa memberikan uang ke mereka gitu kan. Nah seperti itu. Ya gitu, itulah kira-kira. Jadi harus memiliki sertifikat ya Bang ya. Jadi ya. bukan asal-asalan. Ya kalau asal-asalan gitu ya saya tiap tahun mau jadi dawulju gitu kan. Melanjutkan kebiasaan membangunkan sahur gitu ya. Iya, ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kalau kita menunggu Ramadan kan ada hilal gitu kan ya Bang. Nah, kalau di Turki konfirmasi hilalnya tuh gimana Bang? Kalau di Turki berbeda. Kalau mereka di Turki lebih ke hisab. Jadi kan kalau peraturan itu kan hilal dan hisab gitu ya. Hilal itu ketika dia dia nampak hilalnya baru kita mulai puasa. Kalau di Indonesia kan itu ya, dipantau hilalnya, diteropong gitu kan. Kalau di Turki dia dihitung lebih. Misalnya melalui sistem perhitungan hisab tadi ya. Ketika dari sudah jauh-jauh dari sejak jauh-jauh hari itu memang tanggal mulai Ramadan itu sudah dihitung akan mulai tahun ini bulan tanggal sekian gitu kan, dan selesainya tanggal sekian, dan itu rata-rata memang setiap tahunnya sudah pasti dan tidak bergeser gitu ya. Itu yang saya amati seperti itu ya. Sehingga
mereka tidak ada melihat hilal gitu kalau di Turki. Apa namanya itu, kalau seperti di Indonesia ada sidang isbatnya dan lain-lain, kalau di Turki nggak ada seperti itu. Jadi udah detail, udah ini loh, udah pasti ini mulainya tanggal sekian, selesai tanggal sekian gitu. Jadi udah diperhitungkan gitu ya Bang ya? Ya, itu Hanafi memang gitu biasanya ya. Mereka pakai hisab. Oke, jadi ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Kalau dulu kan sebelum ada mikrofon gitu ya Bang ya, kan kalau adzan tuh biasanya adzan di mikrofon. Nah, kalau sebelum adanya mikrofon tuh gimana nih Bang? Kalau mau ngumumin udah waktunya buka puasa. Itu sebenarnya mereka ini ya biasanya tuh si muadzinnya akan langsung azan ya biasanya ya. Azan ke dia naik ke atas menara masjid gitu kan. Jadi bayangannya gini teman-teman. Ada masjid musola itu ya, musola di desa gitu ya. Jadi kalau masjid Turki itu kan dia memiliki menara dan di atas menara itu ada semacam balkonnya gitu ya, balkonnya. Nah, dan rata-rata dulu rumah masyarakat, rumah warga itu memang terletak di sekitar masjid itu, di sekitar masjid. Sehingga ketika si muazin naik ke atas gitu kan, itu memang udah kelihatan atap rumah warga di atas atap rumah warga semuanya gitu. Jadi sudah istilahnya tidak ada bangunan lebih tinggi lagi daripada itu ya, daripada menara gitu. Itu dulu seperti itu. Sehingga ketika datang waktu azan, waktu salat atau berbuka puasa misalnya, si muazin tinggal langsung azan gitu. Dan suaranya akan kedengaran gitu. Ke seluruh desa lah gitu ya. Ataupun ketika nggak di kota-kota gitu ya. Di kota-kota itu kalau kita ambil contohnya di Istanbul. Di Istanbul itu kalau teman-teman lihat itu masjidnya itu kalau bisa dibilang kalau lebaynya itu 5 meter, setiap 5 meter ada masjid gitu. Itu kalau lebaynya gitu. Jadi memang ini ya kawasannya memang kalau teman-teman lihat ya contohnya di Sultan Ahmed gitu ya. Di Sultan Ahmed itu ada Masjid Blue Mosque gitu kan di Sultan Ahmed, Masjid Hagia Sophia, dan satu lagi masjid apa namanya saya lupa namanya, ada satu lagi masjid yang memang letaknya berdekatan dengan antara Sultan Ahmed dan Hagia Sophia itu, sehingga ketika dari azan dari Sultan Ahmed dan Hagia Sophia ditambah dengan azan ini sehingga kedengaran semuanya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah penanda mereka itu ketika berbuka ya azan, ketika mendengar azan dari muadzin gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, Masya Allah. Nah, pernah tuh Bang saya dengar yang menembakkan Maryam gitu Bang. Itu masih berlangsung nggak sih Bang sampai sekarang? Nah, itu memang masih berlangsung menembakkan Maryam. Tapi itu di bagian tertentu gitu. Misalnya di istana presiden, istana sultan itu ya, di istana sultan mereka tembak meriam gitu kan ketika berpuasanya. Dan itu pun setahu saya di apa namanya itu di hari-hari tertentu juga gitu ya, semacam malam nuzul Quran dan lain-lain gitu. Jadi memang tapi saya kurang yakin apakah setiap malam setiap hari mereka menembakkan meriam atau ada hari-hari tertentu. Setahu saya hari tertentu, walaupun apa namanya itu, namun yang pasti adalah tembakan meriam itu tidak diselenggarakan, misalnya tidak dilakukan di setiap sudut kota, gitu ya, hanya di beberapa di sudut-sudut tertentu lah gitu. Sebetulnya sih ada yang kurang ya dari presentasi itu, yaitu kurang saya lupa menambahkan makanan-makanan khas ketika Ramadan gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah itu saya baru teringat nih sekarang ya, ada makanan khas yang memang, tapi ada bagusnya juga sih kita nggak tampilkan karena kan kita aja belum buka puasa di sini ya. Jadi lebih banyak mudaratnya kalau kita tampilkan makanan gitu. Gitu. Oke. Mana nih moderatornya? Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman ya.
Oke, mohon maaf teman-teman tadi ada kendala sebentar. Jadi kita lanjut di next di next pertanyaan ya. Nah, Bang Haikal pernah diundang nggak sih Bang untuk buka bersama orang-orang Turki gitu? Soalnya kan tradisi itu masih berlangsung gitu Bang katanya. Ya dulu sih, dulu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Oh, Jadi gini ya, memang kalau kita lihat untuk apa namanya itu sebelum pandemi ya, kalau kita sebelum pandemi dan tradisi Turki saat ini gitu ya, itu memang hampir setiap kampung itu ada buka bersama gitu. Dan setiap harinya itu ada bukber gitu ya, ada bukber. Dan bukber ini biasanya dia diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Pemerintah bentar, pemerintah daerah lah, pemerintah kecamatan gitu kan, biasanya menyelenggarakan buka bersama, dan itu biasanya di jalanan itu. Di jalanan dia apa namanya itu dikasih semacam ya dari mulai habis asar itu diletakkan meja panjang gitu kan, meja panjang, habis itu kursi berbaris-baris lah pokoknya kan. Terus di situ udah diletakkan langsung makanannya gitu, makanannya. Nanti ketika mau dekat buka puasa masyarakat tinggal langsung duduk aja di situ. Ini seperti itu kan. Khususnya kalau saya tempat tinggal itu di Uskudar ya. Di Uskudar itu di pinggiran pesisir pantainya itu mereka ditaruh sepanjang pantai itu ada line khusus untuk makan gitu. Jadi saya bisa bilang bahkan selama Ramadan kalau itu di Turki kita nggak perlu mengeluarkan duit sepeser pun gitu, karena sahurnya bisa dibuka gratis, bisa kita makan gratis, dan buka puasanya juga demikian. Bahkan nanti mungkin ada yang kasih sembako ke kita gitu kan, ke rumah-rumah gitu. Jadi gitu berkah istilahnya Ramadan ya ketika di Turki sebelum pandemi. Kalau sekarang tentunya nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa menerima sembako aja paling kan. Buka puasa nggak ada, buka bareng nggak ada, karena memang juga sedang karantina semuanya, lockdown semuanya ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Masya Allah. Jadi kalau sekarang udah nggak ada ya Bang karena lockdown corona juga ya Bang ya. Ya benar. Nah, ini ada yang tanya nih Bang, kalau makanan khusus Ramadan di Turki itu kayak apa sih Bang? Gitu kayak mungkin kalau di sini Indonesia kayak takjilnya Indonesia gitu ya Bang ya. Kalau di Turki itu pertama itu mereka paling terkenal itu ketika buka puasa pide ya. Pide itu sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan roti ya, roti biasa, tapi adonannya itu lebih gimana ya, lebih lembut gitu, lebih lembut dan lebih besar gitu ya ininya. Pide itu khusus kalau di ini ya, kalau Turki itu dia kan ada semacam tempat-tempat toko-toko yang memproduksi roti ya. Apa itu sebutannya? Saya lupa. Jadi seperti itu. Masyarakat ambil roti dari sana, dari toko tersebut. Gitu ya. Nah, ketika bulan puasa, dia menjual pide. Dia yang dijual oleh toko tersebut itu pide, dan masyarakat itu sejak sejak selesai salat asar gitu ya, itu sudah antri di toko untuk membeli pide. Itu biasa antrinya itu lumayan panjang teman-teman. Misalnya kita bisa setengah jam, sejaman di situ, di antrian itu aja gitu kan, untuk beli pide tersebut. Itu unik, salah satu fenomena unik. Sekali lagi sebelum pandemi ya, ketika Ramadan di Istanbul gitu. Itu fenomena unik. Ketika diundang ke rumah gitu kan, ke rumah di Istanbul, itu kan otomatis kita melewati pasar gitu ya, pasar. Saya lihat antrian panjang semuanya gitu ya. Di setiap ada toko roti pasti ada antrian gitu. Jadi seperti itu. Itu makanan khas ya, makanan khas saat Ramadan. Tentunya yang lainnya tentu ada juga semacam ada gulac itu semacam susu, terus ada ada semacam ya adonannya, itulah adonan khusus seperti cane diberi susu agak basah gitu di kesannya tapi nggak ada minyaknya, terus di atasnya ditambah cherry, jadi putih, warnanya putih mirip cane gitu, ditambah buah ceri merah di atasnya. Jadi seperti itulah khusus gitu ya, dan diisi oleh air susu yang sudah ditambah gula gitu. Jadi ada khas-khas seperti itulah, makan manisan-manisan khusus ketika bulan puasa ya.
Bahaya nih kalau kita tampilkan gambarnya ini. Boleh, boleh. Oke. Jadi ini ada lagi Bang pertanyaannya. Kalau untuk sembakonya itu berlaku untuk semua masyarakat atau gimana Bang? Apa mahasiswa asing tuh bisa dapat juga atau gimana? Ya, mahasiswa asing juga dapat, gitu kan, Hmm. sembako itu, tapi biasa untuk mahasiswa bahkan lebih banyak dikasihnya. Masya Allah. Keren banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ada yang kuliah di Turki terus merasakan bulan Ramadan di Turki nih. Amin. Khususnya setelah pandemi ya, Iya, setelah pandemi. insya Allah. Terus ini Bang, yang non Muslim ikut gak Bang bukbernya? Mungkin ada yang diundang gitu. Yang non Muslim ya gabung aja, nimbrung aja di situ mereka kayaknya kan. Saya bisa bilang lah, banyak pasti ikut lah mereka gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman, bisa ditulis di kolom chat. Nah, jadi keren banget ya teman-teman tradisi di Turki tadi, mulai dari pemerintah, terus juga yang dari masyarakat. Contohnya kayak Davulcu tadi, terus Sakale dan lain sebagainya ya. Mungkin udah gak ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Dan sudah sore juga. Dan terima kasih buat Bang Haikal yang sudah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ngomong-ngomong sekarang udah memasuki hari 10 terakhir Ramadan ya teman-teman. Semoga teman-teman amal ibadahnya diterima oleh Allah Maha Kuasa dan lancar ibadahnya dan barokah juga amal-amalnya diterima dan perbanyak ibadah ya teman-teman karena 10 hari terakhir Ramadan tuh berkah banget teman-teman dan sangat luar biasa. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disampaikan baik oleh moderator maupun pembicara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Balai Institute, Instagramnya Learn from Turkey, dan juga Instagramnya Bang Haikal. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya seputar sejarah Islam lainnya di Bang Haikal, bisa langsung hubungi Instagramnya Bang Haikal ya Bang ya. Ya, betul. Ya. Jadi ya, terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Haikal? terima kasih juga kepada teman-teman EFT dan teman-teman semua yang sudah berhadir di sini ya. Saya yang mengucapkan ya selamat selamat semoga Ramadan kali ini membawa berkah untuk kita semua gitu ya. Sampai akhir sampai ke Idul Fitri lah kita bisa lebih sama dalam Ramadan dan selamat berbuka juga nanti mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya bagi teman-teman semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum berakhir nih teman-teman, kita foto dulu yuk, foto bersama. Buat teman-teman semua dimohon untuk menyalakan kamera ya. Nanti akan di screenshot sama operator. Yuk, dinyalakan kameranya. Kita foto bersama, dan nanti akan kita posting di Instagram. Di story Instagram. Oke, sebentar ya. Yuk, dimohon nyalakan teman-teman semua. Yuk, yang belum nyalain kameranya, dinyalain ya. Dan kepada kakak-kakak operator, dimohon screenshot ya. Oke, aku hitung ya, teman-teman. Oke. Sekarang ada 2 slide, yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Ya, udah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan sering-sering ikut nih webinarnya LFT dan Balai Institute karena bermanfaat banget nih teman-teman materi yang disampaikan. Dan buat teman-teman yang tadi ketinggalan masuknya bisa lihat rekamannya, nanti bisa dilihat ulang di YouTube-nya Learn from Turkey. Dan sekian dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.